Maka ini sekaligus mempertegas Bu Lydia bahwa banyak sekali informasi yang kita dapatkan melalui pemberitaan, broadcast, WhatsApp dan sebagainya mengatakan, wah sikap fraksi PKS menyatakan menolak, tapi kenapa ikut dalam pembahasan? Nah, ini yang mungkin tadi harus digarisbawahi dan berikan penjelasan mungkin Bu Lydia, karena banyak sekali nih nama-nama Bu Lydia juga sebagai anggota Panja itu juga di broadcast. Seakan-akan yang ikut dalam proses pembahasan Panja itu semuanya bermasalah seperti itu, nggak pro terhadap masyarakat. Padahal PKS bisa nggak Bu Lydia jelaskan sekali lagi Bu Lydia, kenapa posisi PKS itu masuk ikut membahas dalam Panja Omnibus Law? Jadi pertama di rapat pleno Balek, perwakilan PKS pada saat itu Pak Adang Darajatun menyampaikan bahwa PKS keberatan untuk pembahasan terkait dengan Omnibus Law itu di masa COVID. Kita sesuai dengan arahan pimpinan pada saat itu bahwa kita nggak akan bahas. Jadi kita nggak datang tuh. Di awal ketika kemudian nama panjanya itu dibagi, kita masih kosong. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa ini harus diselesaikan urusan COVID dulu gitu. Tapi ternyata kan terus dibahas. Nah, ketika kemudian terus dibahas, nggak bisa juga lepas tangan. Akhirnya dengan diskusi yang cukup dalam, pimpinan mengarahkan bahwa harus masuk gitu. Berapa orang? 3. Di awal itu Pak Bukhari Yusuf, saya dan Ibu Anies Biarwati. Nah, pada pembahasan-pembahasan di itu, Panja itu ya, akhirnya kita kemudian memberikan banyak-banyak masukan. Di PKS sendiri juga karena ada berbagai hal ya, karena ini kan sektornya banyak. Begitu sektor yang kira-kira ada anggota balik lain yang dari fraksi yang bisa memasuk situ, diganti tukeran. Misalnya Bu Anies ditukar, kemudian Pak Bukhari dengan ada tugas yang lain ditukar lagi sama Pak Amin dan Pak Mulyanto, gitu aja. Terus saya sempat digantikan sama Pak Hidayatullah, terus kemudian saya balik lagi. Ada isu-isu yang kira-kira kita nggak paham, karena nanti akan menghasilkan keputusan yang nggak benar, karena yang bahas yang nggak ngerti gimana ceritanya sih gitu. Nah jadi dari sampai situ kita terus melakukan pengawalan sampai ke Timus sekalipun gitu. Jadi alhamdulillah kita dengan biiznillah ya, dengan izin Allah, dengan kemudahan dari Allah, ada aja sih yang kelihatan tuh ternyata, oh ternyata ini tuh nggak benar, ini nggak masuk, ini nggak pas, ini begini, ini konsekuensinya nanti jadi begini, ini harus diformulasi gitu. Alhamdulillah, jadi kita bisa lebih memperkecil lah persoalan-persoalan yang kemudaratan itu. Maka kemudian kita tetap mengawal. Hasilnya masih ada substansi-substansi yang ternyata masih fatal, karena memang nggak semua pendapat kita diterima juga kan. Karena makanya kemudian diputuskan untuk menolak Omnibus Law ini gitu.